buat banyak hal mengalami perubahan ya Bapak Ibu, dan ini adalah masa-masa yang juga penuh ketidakpastian. Manusia itu pada dasarnya suka yang namanya kepastian. Setuju ya Bapak Ibu? Kita senang kalau semuanya pasti-pasti aja deh gitu ya. Tapi sekarang semuanya tuh nggak ada yang bisa mastiin gitu. Tidak ada yang bisa memastikan kapan pandemi ini akan berakhir gitu ya. Tidak ada yang bisa memastikan besok akan ada cerita apa lagi, ya berita apa lagi gitu ya. Nah, beberapa yang menyebabkan seseorang itu stres, cemas, itu adalah karena mereka kesulitan di dalam merangkul perubahan-perubahan yang terjadi dan juga merasa kehilangan kendali. Jadi apa yang terjadi itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Semuanya tidak ada kepastian. Nah, terjadinya pandemi ini membuat kita seharusnya lebih menyadari Bapak Ibu bahwa tidak ada satu hal pun yang pasti di dunia ini selain di dalam Tuhan. Saya akan share ada 4 faktor, 4 hal cara kita mengatasi stres itu tergantung dari 4 hal ini Bapak Ibu. Simple, tapi tidak pada saat kita menjalankan memang ternyata tidak sesimpel itu gitu ya. Nah, yang pertama adalah spiritual, yang kedua mental, fisikal dan sosial. Kalau kita sehat di 4 faktor ini, kita akan bisa mengatasi stres kita dengan baik, Bapak Ibu. Nah, saya akan bagikan hal-hal yang mungkin menurut saya lumayan praktikal ya, praktis ya Bapak Ibu untuk kita. Mungkin juga ada yang merasa ini sebenarnya sepele gitu ya, atau saya sudah melakukan. Tapi mungkin biar malam ini kita sama-sama boleh diingatkan lagi untuk kita menjaga kesehatan kita di 4 bagian ini, 4 faktor ini. Yang pertama tentu spiritual. Setiap hari kita harus berdoa, kita harus meluangkan waktu dengan Tuhan. Metode apapun yang kita pakai, yang kita lakukan gitu ya, waktu-waktu bersama Tuhan itu sangat penting. Time with God matters. Ada seseorang yang saya respect ya, dia adalah seorang dokter, clinical psychologist. Dia pernah bilang begini, when you are weak in prayer, you are weak in everything. Jadi pada saat kamu lemah di dalam kehidupan doamu, kamu juga lemah di dalam bagian-bagian lain di dalam kehidupanmu gitu. Jadi ini menjadi satu reminder buat saya bahwa untuk membuat saya bisa strong, bisa kuat menjalani satu hari ini, saya harus kuat di dalam kehidupan doa saja, kehidupan doa saya. Oke, yang kedua adalah mental. Nah, kalau berbicara soal kesehatan mental itu bisa panjang kan ya, Bapak Ibu ya. Berbicara soal mental, yang pertama yang kita harus pikirkan, yang kita harus ingat itu adalah menjaga pikiran kita. Pikiran ini sangat powerful, sangat berkuasa. Jadi kayak komputer ya Bapak Ibu, analoginya kalau brain itu seperti hardware ya. Nah, pikiran itu softwarenya. Kita bisa ganti software kan ya Bapak Ibu. Bisa pilih yang mau kita pakai yang mana. Kalau kita nggak mau pakai, ya kita buang softwarenya. Nah, di Filipi 4 ayat 8 dikatakan, jadi saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebaikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi ini adalah sesuatu yang kita bisa kontrol. Kita nggak bisa kontrol berita apa gitu ya yang seliweran di sekeliling kita gitu ya Bapak Ibu. Tapi kita bisa kontrol, kita bisa saring. Yang mana yang kita mau simpen, yang mana yang kita mau buang. Dan sebelum kita mau simpen, yang mana yang kita mau dengerin, ya kan? Saya di waktu-waktu pandemi ini saya sangat menjaga waktu-waktu saya untuk melihat sosial media, untuk melihat berita, Bapak Ibu. Karena menurut saya daripada itu gitu ya, membuat saya jadi stres, membuat saya jadi nanti down ya, mendingan saya baca buku yang berguna gitu buat saya melakukan hal-hal lain yang berguna buat saya gitu. Daripada nanti pikiran saya diisi oleh istilahnya sampah gitu ya, apa yang masuk apa yang keluar, jadi garbage in garbage out. Jadi penting untuk pikiran kita jaga Bapak Ibu. Satu pikiran toksik
pikiran yang beracun itu bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Jadi sangat penting untuk kita menjaga pikiran kita. Salah satu yang membuat orang cemas itu adalah mereka suka berpikir seandainya saja pandemi ini tidak ada, seandainya saja waktu itu saya melakukan ini. Terus kalau nggak seandainya saja, bagaimana jika begini ya? Bagaimana? What if gitu ya? Jadi let's stop thinking about seandainya saja gitu ya. Karena ini yang akan memacu kecemasan Bapak Ibu. Kita nggak usah pikirin yang sesuatu yang sebenarnya tidak ada gitu ya. Jadi kalau kita sadar ada pemikiran-pemikiran kita yang toksik gitu ya, ya kita jangan entertain, jangan kita semakin di entertain, semakin mikir gitu ya, seandainya, udah terjadi, udah nggak bisa diapa-apain gitu ya kan. Jadi mari kita ini it's a reminder ya Bapak Ibu untuk kita boleh benar-benar menawan segala pikiran dan menaklukkannya di bawah kaki Kristus gitu. Pikirkan apakah ini benar, is it true what I'm thinking, apakah yang saya pikirkan ini sesuatu yang benar, apakah yang saya pikirkan ini sesuatu yang helpful, yang berguna. Nah kalau tidak, kenapa saya pikirkan gitu ya kan. Jadi benar-benar berhati-hati dengan apa yang kita pikirkan, be careful how you think, karena kehidupan kita itu di-shape oleh kita punya pemikiran. Jadi your think. Oke, ada sedikit kendala di internet Joy sebentar, kita tunggu sebentar. Iya, memang situasi internet nggak bisa kita kendalikan ya. Kita nggak bisa mengetahui apa yang terjadi, kita tunggu sebentar. Oke, Bapak Ibu. Mungkin baking kue misalnya gitu ya kan, atau berkebun atau apa gitu ya. Yuk kita lakukan hobi kita secara konsisten. Gak apa-apa, sebentar-sebentar juga gak apa-apa, tapi yang penting ada waktu-waktu di mana kita bisa benar-benar relax dan kita happy. Jiwa kita juga it's good for our soul gitu ya, melakukan hobi itu ya Bapak Ibu ya. Terus yang ketiga, di dalam berbicara soal mental, yang tidak kalah penting itu adalah margin, Bapak Ibu. Margin ini sangat penting. Seringkali ini yang datang orang semua tinggal di Jakarta atau ada di mana-mana juga ya? Dari berbagai tempat ini banyak. Iya. Oke. Ya, jadi kalau di Jakarta itu kan kesannya tuh sibuk terus gitu ya. Kalau nggak sibuk kayaknya ada yang kurang. Terus semakin orang sibuk, mungkin konotasinya semakin penting dia gitu ya. Padahal Bapak Ibu, margin itu sangat penting. Kita boleh sibuk, kita harus produktif ya. Tapi yang namanya margin itu kalau kita nggak punya, kita nggak mungkin bisa melakukan hal-hal yang menjadi seseorang yang baik gitu ya. Nah, kalau kita kalender ya Bapak Ibu, kalau sekarang kan tinggal buka handphone gitu ya, terus langsung nanti masukin kalender gitu ya, hari ini mau ngapain, meeting apa gitu ya, dalam satu minggu mungkin Senin, Selasa, Rabu ada gitu ya. Tapi sepenting itu kalender dibuat untuk appointment, untuk janji, untuk meeting, untuk pekerjaan, kita juga penting untuk hari ini saya tidak ada apa-apa. Saya kosongkan jadwal saya hari ini. Jadi jangan sampai waktu yang kosong kita pakai terus untuk melakukan kesibukan kita gitu. Kita lupa untuk beristirahat, Bapak Ibu. Ada waktu-waktunya saya juga nggak cek WA saya gitu ya. Maksudnya hari ini dari pagi sampai siang nggak mau pegang HP. Jadi karena saya mau melakukan sesuatu yang untuk feed my soul, yang untuk kasih makan jiwa saya gitu ya kan. Jadi sepenting itu margin ini Bapak Ibu. Jangan sampai pada saat kita ada margin, kita langsung mikir, kurang sibuk nih. Padahal sebenarnya waktu itu bisa kita pakai untuk bikin kita punya istilahnya kita punya rumput jadi lebih hijau gitu ya. Kehidupan kita jadi lebih lebih
memberi makan gitu ya kepada kehidupan kita sendiri gitu. Jadi yuk kita schedule, kita punya waktu yang kosong Bapak Ibu untuk mengschedulkan waktu-waktu untuk kita bisa tidak ngapa-ngapain, tidak ada appointment, tidak ada meeting, Bapak Ibu. Joyce, saya Ya, potong sebentar, sorry. ya, Yang dimaksud dengan margin itu apa ya? Margin ya. di sini. Sorry, ini kenapa this meeting is being recorded? Sorry ya, Kosen. Ini oke. Margin itu seperti jadi kayak misalnya kita ada waktu dari aktivitas kita mulai dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam misalnya ya, Kosen ya. Nah, itu jangan sampai kita tuh sibuk seharian, tapi ada waktu kosong margin, waktu kosong di mana kita bisa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu gitu ya, di mana kita bisa beristirahat. Beristirahat sebenarnya juga melakukan sesuatu kan ya. Jadi jangan dibikin full terus gitu, konsep. Oke, Ya, ya. kayak gitu ya. Thank you. Oke, so itu margin. Yang ketiga dari mental ya. Oke. Berikutnya hal yang penting juga yang kita perlu lakukan, yang kita perlu jaga adalah faktor fisik kita. Bagaimana pola makan kita, bagaimana pola tidur kita, apakah kita tidur 6 sampai 8 jam sehari, ya kan? Apakah kita makan makanan yang proses terus gitu ya? Ada exercise enggak? Kalau kita enggak exercise itu kayak yang apa ya? Sorry, bukan kalau nggak exercise. Kalau kita exercise ya, Bapak Ibu, itu ada yang namanya hormon happy. Jadi kalau kita mau happy, mau nggak mau kita memang harus berolahraga, Bapak Ibu. Yuk kita berolahraga, nggak usah lama-lama, 1 hari 20 menit, 30 menit, tapi rutin gitu ya. Bergerak Bapak Ibu, jangan males-malesan di tempat tidur, jangan males-males di sofa, main HP misalnya ya. Tapi kita harus bergerak, harus exercise Bapak Ibu. Kalau kita lebih bisa tahan stres ya, salah satunya adalah exercise, berolahraga. Oke, terus tidur juga jangan sampai kurang ya kan, jangan nonton drama Korea sampai jam 2 pagi, 3 pagi. Nah, istirahat dari kalau bisa sebelum jam 11 kita udah deep sleep ya kan, Bapak Ibu pagi-pagi bangun kita bisa bisa berolahraga, bisa melakukan aktivitas kita dengan tubuh yang fresh gitu ya. Oke, faktor yang keempat ini sangat penting. Kosem yang hadir di sini banyak leaders enggak ya? Ada yang leader, ada rata-rata umum sih ya. Ya, oke. Jadi sosial ini sangat penting apalagi di masa-masa pandemi ini, Bapak Ibu. Pentingnya komunitas dan pertemanan yang sehat gitu ya. Kita harus stay connected dengan orang-orang yang bisa menguatkan kita dan kalau bisa memang stay away dari orang-orang yang toxic gitu ya. Kapan terakhir Bapak Ibu ngobrol dengan teman-teman di mana Bapak Ibu nggak perlu melayani mereka? Teman-teman yang seperti itu harus ada. Kosem salah satunya teman kita dan Ci Ellen. Jadi kita kalau ngomong kita nggak perlu layani mereka. Kita ngomong tentang durian, kita ketawa-ketawa gitu ya. Kita perlu teman-teman yang begini gitu untuk menjaga kita punya kewarasan gitu ya. Kita happy, kita walaupun kita belum bisa ketemu, cuma online seminggu sekali gitu ya, atau lewat WhatsApp, lewat telepon, tapi kita nggak bisa. Tapi kita harus memikirkan bahwa pertemanan yang sehat itu sangat penting. Sangat amat penting. Nah, walaupun kita seorang leader, walaupun kita seorang counselor gitu ya, tetap kita harus memiliki teman-teman di mana kita bisa cerita apa adanya. Kita bisa share ke mereka. Kita punya perasaan, kita lagi down, kita lagi stres, kita lagi sedih ya. Kalau kita nggak lakukan ini Bapak Ibu, ini kita bisa lebih beresiko dengan kondisi stres yang lebih kronis gitu ya, yang lebih kronik gitu ya. Jadi mari kita reach out menjadi seseorang yang rentan. Jangan merasa bahwa kalau nanti saya share, pikir saya orang yang lemah gitu ya kan. Padahal orang yang kuat itu salah satu ciri-cirinya adalah orang yang rentan, orang yang vulnerable.
yang akan minta bantuan kalau memang dia butuh bantuan gitu. Karena kita tidak bisa sendirian. Jangan sampai kita berdarah-darah gitu ya, apalagi di hari-hari ini pandemi. Kita harus benar-benar stay connected dengan teman-teman, dengan komunitas yang sehat, Bapak Ibu ya. Oke, so mungkin dari saya itu dulu ya, Kosem. Kalau nanti ada yang mau tambahin atau mau bertanya, mungkin bisa setelah setelah sesinya dokter kali ya. Semoga kita bisa sama-sama menjaga kesehatan di 4 faktor ini ya, Bapak Ibu, karena ini akan bisa membantu kita di dalam mengatasi stres dengan baik. Ya, thank you. Wow, oke. Terima kasih. Terima kasih Joyce. Saya pikir apa yang Joyce sharing hari ini sangat menolong kita semuanya, memberikan kita satu pemikiran-pemikiran yang baru. Oke, Bapak Ibu yang baru bergabung, sekali lagi terima kasih sudah join di tempat ini. Saya sampaikan bahwa jikalau ingin bertanya, ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silakan bisa chat aja di kolom chat di sini. Ya, pertanyaannya ditujukan kepada siapa, ke Joyce atau nanti Dr. David, silakan ditulis ya. Nanti rekan saya Pak Gunawan akan membantu untuk mengumpulkannya dan menyimpulkannya. Nanti akan ada setelah Dr. David kita akan adakan tanya jawab ya. Karena saya pasti yakin bahwa banyak yang akan ingin bertanya pada malam hari ini. Oke, sekarang saya berikan waktu untuk Dr. David. Halo Dr. David, selamat malam. Halo Meng. Waduh, Selamat malam. nama kebesaran saya dipanggil hari ini. Kebetulan sama kecil juga dong. Ini kebetulan habis praktek ini memang jam 9:30 di sini sampai jam 10. Ya. Di Ambon sekarang sudah jam 10 malam ya, Dr. David ya. Iya, jam 10 di sini. Oke, Dr. David ini adalah teman remaja kami, pemuda kami waktu saya di Makassar ya dengan istrinya. Kami sama-sama berada dalam sebuah gereja yang kita bisa bertumbuh di sana dengan baik, dan sekarang Dr. David ada di kota Ambon ya. Ini Ambon, Manise. Ya, Ambon Manise ya. Cucu sudah berapa, Pak Dokter? Cucu 2. Cucu 2. Mau 3 ini ya. Mau 3, wah luar biasa ya. Oke, ini sedikit profil dari Dr. David. Dr. David itu lahir di Makassar tahun 63 dan mengambil kedokteran di Atma Jaya, Jakarta, kemudian mengambil psikiatri di Unhas Makassar dan juga hospital management di Makassar ya. Sekarang adalah direktur rumah sakit di Ambon. Rumah sakit apa ya dokter namanya ini ya? Ambon. RSKD, Rumah Sakit Khusus Daerah Maluku. Baik. Jadi mungkin menyambung melanjutkan apa yang disampaikan oleh Ibu Joyce tadi. Mungkin silakan Dr. David, silakan. Waktu dan tempat saya berikan. Bisa di ini kan ya. Screen-nya. Ya. Betulan ini saya ambil hanya secara umum dulu ya. Kalau langsung masuk nanti ya sama-sama jadi bingung nanti ya. Sebenarnya apa itu dengan kesehatan jiwa ya? Itu kalau kita lihat itu kondisi yang mana memungkinkan bisa berkembangnya fisik, intelektual maupun emosional dari seseorang secara optimal. Ya, itu betulan saya mau kasih bagaimana sempurnakan dalam bahasa umum dulu ya. Kalau bahasa kedokteran nanti pusing juga ya. Jadi apa sebenarnya ciri-ciri yang sehat jiwa itu ya? Kalau kita lihat pertama, orang yang sehat jiwanya itu bisa menerima segala kekurangan, ya, kekurangan dan kelebihan, ya, yang mana yang terdapat pada dirinya tentunya ya. Dan tidak melakukan hal-hal yang tidak wajar untuk atasinya. Ya, kita tahu dirinya, ya, apa yang kurang, apa yang lebih, ya. Yang kedua, orang tersebut dapat menerima segala kekurangan kelebihannya dan dapat berdampingan secara damai dengan orang itu, ya. Secara itu bisa berdampingan, berarti kita kan makhluk sosial, ya. Tahu dirinya, kekurangannya, kelebihannya, dan juga dengan orang lain ya.
supaya hal-hal ini bisa terjadi karena kita makhluk sosial tentunya ya. Tapi di corona ini kadang-kadang ya distancing sosial jadinya ya. Kalau sebenarnya kita makhluk sosial ini ya. Dan mana kita ketiga itu orang tersebut tidak menerima segala tantangan ya. Ada yang menantang ya. Berarti tentunya kalau ada yang menantang tentunya bisa melakukan perubahan adaptasi tentunya bisa ya. Seperti ada corona ini, ada tantangan ada corona ya. Bagaimana adaptasi ini? Makanya ada namanya 5M, 3T. Jadinya 3T itu kan dari pemerintah. Yang menyesuaikan lah, adaptasi lah dengan tantangan itu. Virus saja bisa mutasi. Kita harus juga mutasi itu dengan baik supaya menghadapi tantangan bisa dengan perubahan. Kan kalau kita lihat banyak hal-hal yang tidak bisa beradaptasi atau dengan adanya ini perubahan itu ya. Dengan perubahan misalnya Anda pakai masker ya harus hadapi dengan itu ya, pakai masker kan walaupun itu agak sulit ya. Jadi kita lihat sebenarnya apa faktor-faktor yang bisa menyebabkan orang terganggu jiwanya. Sebenarnya ada 3 kelompok besar di sini ya. Pertama itu organobiologi. Ya, organobiologi termasuk faktor herediter, turunan ya, atau faktor organ biologi yang lain, misalnya ada infeksi di otak dan sebagainya ya. Yang kedua, kelompok psikoedukasi. Psikoedukasi ini kita dari perkembangan. Makanya ada klinik tumbang kembang anak ya. Itu pentingnya di situ pada anak-anak itu, perkembangan anak-anak bukan hanya fisiknya yang gede aja, tapi tentu otaknya juga gede juga harus gede ya, sehingga otak ini bisa berkembang dengan baik ya. Ketiga ini kita lihat ada namanya sosial kultural. Faktor ini yang paling juga yang ketiga sosial kultural, apalagi sekarang dengan adanya internet ya. Sekarang malah terjadi suatu adiksi internet itu ya. Itu yang kadang-kadang dulu kita waktu masih kecil kita nggak kenal itu internet. Sekarang malah jadi suatu gangguan nanti adiksi itu. Dan sekarang terkait dengan itu, internet itu bisa adiksi game dan sebagainya. Dulu kan kita cuma tahu hanya sosial lingkungan yang mempengaruhi, kultural maupun yang lainnya. Interaksi dari ketiga itu ya kita bisa lihat bahwa bisa seseorang bisa secara garis besarnya yang sehat jiwanya itu bisa kurang lebih 20-30%, 25% lah itu. Yang terganggu jiwanya juga begitu juga 30-30%. Sedangkan yang banyak ini antara sakit dengan sehat ini ya, namanya ill health ya. Itu kurang lebih 50% dalam misalnya kapasitas ini menurut data yang ada kita lihat ya. Justru yang sehat dan sakit itu kurang lebih 25%, kurang lebih. Ya, sakit 25, sehat 25, tapi yang kadang-kadang yang peralihan ini ada sehat, ya sakit juga tidak kan gitu ya. Oke, lanjut lagi. Ini kira-kira apa ini maksud dengan kelompok yang namanya organ biologi itu? Ya semua kondisi fisik, misalnya yang tadi katakan kelainan genetik, infeksi, ya, tumor, kurang gizi, vitamin, keracunan, obatan cedera kepala, ya. Cedera kepala ini bisa karena kecelakaan lalu lintas apa proses degeneratif, dan terutama yang menyerang jaringan otak kan banyak itu yang menyerang jaringan otak, misalnya yang tadi katakan tumor dan sebagainya ya. Nah, kenapa ini masuk dalam kelompok yang katakan tadi yang kedua psikoedukasi? Ya segala pengalaman kejiwaan yang alami seseorang dari kecil sampai dewasa, di mana dia dibesarkan ya, ada yang terlalu dimanja, terlalu dilindungi, diasingkan, dikucilkan juga. Sering disiksa, sering jadi kambing hitam, sering diperlakukan secara tidak adil dan lain sebagainya. Itu semua dalam proses tumbuh kembang anak itu. Pentingnya di situ proses itu. Yang kadang-kadang kita nggak perhatikan itu. Ya, apalagi di Indonesia, nggak begitu perhatikan. Biarkan saja gitu. Ya kalau orang Makassar dengan lampar gitu ya. Kalau kita harus perhatikan itu tumbuh kembangnya itu, psikologinya gimana perkembangan anak 0 sampai 1, 1 sampai 3 kita lihat perkembangan itu. Ya. Oke, lanjut. Next. Ya, ini agak kecil tulisannya ini ya. Ya, apa ini maksud dengan kelompok yang tadi katakan sosial kultural ya? Kondisi namanya lingkungan hidup dari tetangga ya. Kita kan hidup ini kan sosial ya, ada tetangga. Kadang-kadang tetangga itu kan sepertinya
Bahkan tetangga itu lebih dari saudara ya. Kalau ada masalah pasti kita cari tetangga, saudara terlalu jauh dicarinya ya. Masyarakat sekitar ya, kita hidup ini perlu itu masyarakat sekitar, macam-macam masyarakat sekitar kita, macam-macam agama, macam-macam juga kultur ya. Itu yang kadang-kadang kita harus berdampingan dengan itu. Kondisi sosial politik juga terjadi. Kita contoh misalnya di Afghanistan dan sebagainya yang sementara perang itu, kondisi itu bisa menyebabkan gangguan mental pada perkembangan pada anak gitu ya. Berita dari media cetak yang sekarang ada ya, karena sekarang ada setiap hari misalnya kita dengar berita-berita yang sifatnya nggak enak didengar ya, kematian inilah, corona lah, Korea adalah macam ini apa namanya RIP, rest in peace, itu kan sudah enak didengar jadinya ya. Berita dari yang media elektronik ya, seperti yang tadi katakan, apalagi yang sekarang zamannya internet ya, setiap saat kita bisa tahu bahwa misalnya sekarang Indonesia sudah berapa COVID-nya, di Maluku berapa, di Jakarta berapa, sudah tahu. Sampai ini sudah tahu. Berapa yang meninggal, berapa yang ini, semua. Itu kan kadang-kadang yang kurang enak juga didengar itu. Ya, buku-buku yang lain, misalnya yang menjadi pengaruh ya, dulunya ada buku-buku ya, sekarang internet dengan kita lihat, ya kita kalau kita tidak bisa ini, ya kadang-kadang yang kita percaya hoax ini kita percaya. Sebenarnya hal-hal yang begini kan kalau kita punya dasar ya kita tahu bahwa ini hoax atau bukan kan gitu. Kalau kita kadang-kadang punya dasar tidak kuat ya percayanya hoaxnya yang percaya gitu ya. Dan bagaimana yang juga yang tadi saya sudah sebutkan tadi, internet, video game, game online, apalagi sekarang judi online, itu sekarang sudah merasuk ini pada anak zaman milenial ini. Ya judi online semua itu sekarang sudah masuk, banyak pasien-pasien sekarang bisa dapatkan, sekarang ada yang game online, jadi judi online kita dapatkan banyak dia, apalagi di kota-kota besar ya. Lingkungan keagamaan juga ya, tentunya juga mempengaruhi juga ya. Ruang globalisasi ya, globalisasi ini kan apa yang terjadi di sini sudah ketahuan, apa yang terjadi di sana juga ketahuan di sini ya gitu ya. Ada misalnya dan lain-lain, yang lain juga wabah dan sebagainya itu juga yang terjadi. Dan dulunya kita lihat oh terjadi misalnya COVID, oh COVID hanya di Wuhan saja, tidak terjadi di tempat lain. Ya ternyata sampai di depan kita di banyak penyakit corona aja, ya COVID ya. Bencana alam juga begitu ya, bencana alam kadang-kadang di Indonesia kan bencana penuh dengan bencana, apalagi gempa bumi dan sebagainya. Ya kita yang sekarang masuk ke apa itu tadi yang besar persentasenya itu ill health ya. Ill health gitu adalah orang yang sehat tapi sakit. Ya. Ciri-cirinya apa? Ya, suka pentingkan diri sendiri, egois, apalagi negara kota-kota besar ya tinggi egonya dari ini, kurang rasa sosialnya ya. Hutang tidak mau dibayar, hutang melulu, bayarnya kagak gitu ya. Tidak tahu malu, saling mungkin senang melihat orang lain susah ya. Kalau kita lihat orang lain susah senang, kebalikannya juga susah lihat orang lain senang juga gitu. Ya sering curang, sering korupsi, tidak mau antri. Ini kan paling besar ini, tidak mau antri, suka nyerobot gitu ya, suka melanggar sesuatu ketentuan yang berlaku, itu kan semuanya itu kalau ini ya ini ya dan lain sebagainya, banyak itu hal-hal yang sifatnya begitu ya. Kita dari masyarakat kita ini ya, jalan misalnya sudah ada lampu merah sudah ini ya terobos saja, orang misalnya pakai seat belt nggak usah pakai lah, kalau nggak ada CCTV nggak usah pakai gitu. Yang kadang itu suka langgar itu ya. Oke lanjut next. Ya, apa yang kira-kira untuk ini ya dapat mencegah jangan sampai faktor organ biologi yang terjadi. Ya kita hindarilah faktor genetik. Jangan kawin antara saudara yang dekat ya, pada hubungan ya, incest namanya ya. Misalnya ada sekarang kan kita lihat banyak sekarang bukan kawin lagi ini sekarang antara orang tua dengan anak, hubungan seksual terjadi antara saudara akibat mungkin karena corona atau covid ini, bisa karena terlalu lama di rumah atau gimana, karena banyak kasus yang saya dapatkan ini, kasus-kasus itu ya incest antara ada bapak dengan anak, antara saudara itu terjadi sekarang ini. Jadi sudah ini ya, ibaratnya dulu kita tidak pikir tapi sekarang terjadi banyak ya.
hindarilah cedera kepala ya. Orang kalau naik motor atau apa pasti tentunya pakai helm ya. Kadang-kadang sekarang pasti sudah ini untuk naik motor kendaraan roda dua yang kita pakai helm ya. Hindari juga infeksi, karena kita lihat bahwa trauma infeksi di otak dan selaput otak tentu kita jangan sampai terjadi hal demikian ya. Dan juga ada hal yang lain, misalnya ini apa, kekurangan gizi ya. Pentingnya kalau gizi dalam perkembangan ya, hindari kalau tumor otak. Nah, ini kadang-kadang banyak orang karena makan ya, makanan-makanan yang tidak sehat sekarang ya, banyak mengandung mungkin fitsin ataukah ada makanan-makanan yang fast food dan segala macam ya, bisa menimbulkan, walaupun dalam penelitian masih belum terlalu jelas ininya, tapi ternyata dalam kehidupan sehari kita lihat banyak orang terjadi tumor atau segala macam, bisa menjadi cancer ya. Hindari penyalahgunaan zat. Nah, sekarang kan alkohol, heroin, ganja, sabu dan sebagainya, kita coba jangan mau sampai terjerumus dengan penyalahgunaan zat, apalagi juga sekarang adiksi mengenai yang tadi saya sebutkan, game online dan juga judi online. Ya, yang tadi katakan tadi, olahraga yang teratur ya, tadi sudah dikatakan oleh Bu Joyce, physical ya, olahraga teratur, dan kadang-kadang kita sudah lupa olahraga juga, seperti saya juga kadang-kadang selalu sibuk juga lupa kadang-kadang olahraga. Akhirnya yang banyak kita makan saja, akhirnya lupa olahraga, padahal sebenarnya olahraga itu penting juga ya, salah satunya itu bagaimana kita bisa sehat kalau olahraga. Ya, saya terus terang juga kadang-kadang juga sulit juga olahraga. Kadang-kadang terkait dengan waktunya terlalu ini ya, terbatas ya, mulai hidup sehat ya, tentunya pentingnya tadi dikatakan ya, enjoy saja dengan kehidupan ya, jangan di tiap hari kehidupan dengan kondisi yang stres dan tinggi ya, kita harus ada keseimbangan, jaga keseimbangan itu ya, antara yang tadi katakanlah dengan kemungkinan ada stres, dan mungkin tiap hari pasti kita ada stres. Kalau tidak ada stres berarti sudah mati artinya ya. Artinya kita ada stres, bagaimana kita seimbang supaya dalam kehidupan kita ya, mungkin enjoy saja lah dengan kondisi itu ya, mungkin dari katakan dengan hobi kah atau dengan apakah ya, itu kan supaya ada sesuatu hal yang mana dalam keseharian kita, jangan kerja terus akhirnya timbulkan sesuatu hal yang berdampak pada stres itu ya. Tentunya mungkin perlunya ada stres, kalau stres itu positif jadinya ya, jadi stres namanya, untuk meningkatkan kita punya ini. Tantangan itu penting juga ya, jangan kita ada tantangan, kalau ada tantangan repot juga ya. Tantangan saya santai aja gitu ya, nggak menantang, karena kalau ada tantangan ada peluang jadinya kan, sistemnya kan gitu. Kalau ada tantangan pasti ada peluang, ada peluang bagaimana kita bisa survive gitu ya. Oke, selanjutnya tadi bagaimana faktor yang kedua tadi, yang anak ya. Anak ini dari faktor edukasi, psikoedukasi, penting ini. Kalau anak dibesarkan dengan tentunya dengan kasih sayang dan bijak, kita ada bijak di situ ya. Kasih sayang tentunya. Jangan sampai kalau misalnya pukul, ada sesuatu pukul anak, tentunya kalau kita pukul setelah kita reda, kita kasih tahu sebetulnya kita pukul ini bapak atau ibu sayang anak, terus kasih tahu apa salahnya supaya dia jangan mengulangi hal yang salah. Jangan habis itu pukul terus kita tidak rangkul kembali ya, nanti kan bisa jadi ibaratnya ya, itu kadang-kadang ya anak itu jadi traumatik jadinya itu ya. Jangan dibiarkan tumbuh dalam kemandirian, dan dibiarkan tumbuh. Kita harus ada bimbingan. Kadang-kadang di negara luar dan negeri itu kan di bawah 18 dia harus ada bimbingan dari orang tua. Jangan dibiarin mandiri sendiri. Sebenarnya sih gitu ya. Arti kata ya, dalam perkembangan itu ya. Anak jangan juga terlalu dimanja juga ya. Kadang-kadang manja itu bisa menyebabkan hal yang kurang bagus ya. Dan juga anak jangan dilindungi secara berlebihan juga ya, ada proteksinya terlalu over ya. Jangan dilakukanlah jangan tidak dilakukan secara tidak adil. Tentunya kalau misalnya ada saudara yang harus adil di situ dalam perlakuan, jangan ada yang mas gitu. Tapi seharusnya semua jadi mas kan gitu, semua anak jadi semas gitu. Jangan ada yang perak, ada perunggu ya. Jangan jadikan
objek juga oleh orang tua. Kadang-kadang itu kurang bagus jadikan objek. Mungkin ada bakat apa jadikan objek. Sekarang kan banyak itu. Mau jadi terkenal YouTuber, anaknya dibikin jadi TikTok atau apa ya. Jadi repot jadi objek orang tua jadinya. Jadi anak itu harus berkembang bagaimana sesuai dengan usianya tentunya ya. Oke, lanjut. Next. Ya. Yang ketiga yang tadi kita katakan faktor sosial kultural itu penting gitu. Kita kan manusia secara sosial ya, secara kultur juga ya. Ada kultur mungkin kultur di daerah tertentu punya kultur ya. Dan sekarang kultur ini kan sudah lebih globalisasi. Global karena adanya faktor misalnya Facebook atau apa itu semua kan mempengaruhi kita punya budaya itu ya. Sehingga kadang-kadang budaya kita jadi global jadinya. Ya, sehingga ada ikut-ikutan gitu ya, semua ada ikut model Korea, ada model ini mungkin ya ada drama Korea kan gitu kan. Dia satu model yang agak sedikit dengan adanya ini perkembangan zaman ini kan begitu ya. Sebenarnya sudah bukan kultur yang dari lingkungan tapi sudah meluas ini ya. Ya, lingkungan harusnya hidup yang sesuai dengan ini dapat menyesuaikan dengan lingkungan apa saja tentunya ya, memiliki pekerjaan yang sesuai ya tentunya juga, jangan kita latar belakang pendidikannya apa terus kerjanya apa kan nggak sesuai, ini nanti menjadi gejolak dalam ininya, mencukupi kebutuhannya tentunya ya, tidak bergaul dengan orang yang tidak moral tentunya ya, dengan bergaul dengan orang bijak, tidak melakukan perbuatan tercela tentunya ya, banyak melakukan perbuatan amal ya, tentunya sekarang itu kan banyak yang berbuat amal ya. Oke, sehingga kita lihat sekarang apa kira-kira yang apa ciri-ciri kalau orang yang sehat jiwanya kita lihat. Tentunya pertama itu harus bijak, tentunya kita lihat ya. Bijak ini kita lihat bagaimana orang melakukan bijak ini ya. Bagaimana kita mendahulukan yang lebih berguna dan penting ya. Jangan egonya tinggi ya, egonya tinggi. Harus bijak di sini tentunya mana yang lebih penting, lebih ini dari kehidupan ini kan, dengan apalagi kita dalam hidup sosial ini ya, kita tentunya mana yang lebih dulu ya, kita harus lebih berguna untuk orang itu ya, dan juga jujur tentunya yang paling penting itu dalam ilmu ini bisa kita tes tentang psikotes atau yang pertama itu jujur ya. Kalau manakala sudah tidak jujur itu kan berkembang jadi kurang bagus jadinya ya. Jadi mengakui sebenarnya itu dengan apa yang dapat dipercaya. Kalau kita dengan jujur, kita mengakui apa yang sebenarnya, sehingga terjadi suatu mekanisme defense yang bagus ya, sehingga coping mekanismenya jadi bagus juga ya. Kalau tidak jujur kan tentunya nanti coping mekanismenya jadi jelek jadinya ya. Berani mempertahankan kebenaran tentunya ya. Kalau katakan yang benar ya, sabar ya tentunya juga. Tentunya pelatihan sabar ini tentunya penting juga ya, jangan ini tidak bisa kendalikan amarah, dan itu juga ada hal ini ya. Untuk kesabaran itu memang kadang-kadang tidak dipelajari sebenarnya, tapi kadang-kadang bisa dari diri sendiri yang kalau ada tergantung lingkungan itu ya, dan juga ya tekun kerja jangan sampai tuntas ya, dapat diandalkan katanya, kalau kerja kan kalau diandalin kan lebih ini kan daripada tidak diandalin, jadi ya kalau ingin lebih baik ada hal-hal yang kurang baik selalu cari baik, makanya kita harus jadi orang yang selalu mau belajar jadi baik ya, berusaha memperbaiki diri ya, dan bertanggung jawab, jangan melarikan diri atau pengecut gitu, atau berbuat sesuatu harus bertanggung jawab ya, suka memberi ya, suka memberi yang sudah dikatakan, suka memberi, tiga kikir dan pelit ya, udah menyesuaikan diri. Hanya kalau kita hidup satu lingkungan harus sesuaikan diri dengan baik ya, dengan cepat, artinya dengan bisa dengan ini supaya tidak kaku dalam pergaulan itu ya, setia dengan pasangan sendiri ya, cinta negeri yang kadang-kadang sekarang sudah mulai ini digiatkan, ini cinta negeri, tidak mengkhianati bangsa sendiri. Kadang-kadang banyak yang kita kadang-kadang kita dengar bahwa ini begini Indonesia begini, jangan kita selalu merah putih dalam kita punya ini ya, merah dan putih artinya yang cinta negeri sendiri. Kadang-kadang itu harus ditanamkan dari kecil itu cinta negeri. Kita tidak cinta misalnya produk luar negeri, tapi cinta bagaimana produk dalam negeri harusnya ya. Dan sudah katakan oleh Presiden, cinta ini produk dalam negeri ya.
Yang kita bangga-banggakan perlu di luar sebenarnya ya. Yang rendah hati, ya bukan rendah diri, tapi rendah hati, tidak sombong, itu kan rendah hati. Beda dengan rendah diri. Rendah diri berarti sudah agak terganggu ya. Mengalah, itu memberi satu kesempatan kalau untuk orang lain, kalau misalnya ya, kesempatan orang lain kalau bisa dia lebih baik dari kita silakan kalau bisa ini nggak apa-apa nggak mengalah ya kesempatan tapi bukan artinya kalah gitu ya. Ya, lanjut dengan apakah gangguan jiwa merupakan persoalan karakter sini? Gangguan jiwa tidak hanya merupakan persoalan karakter semata ya, namun juga merupakan suatu gangguan yang menyeluruh ya, gangguan dari semua aspek kehidupan penderita maupun dengan lingkungan itu sendiri ya. Terus apa? Lanjut next. Apakah gangguan jiwa itu merupakan penyakit keturunan? Ya, tadi sudah bahkan faktor herediter sebagian ya, sebagai tidak seluruhnya ya, faktor ini termasuk dalam kelompok yang terkait organobiologi ya. Apakah penyakit turunan itu bisa disembuhkan? Ya, sebagian bisa disembuhkan dalam arti gejala gangguan jiwanya dikurangi, kondisi emosi, misalnya terkontrol ya, agak sulit untuk sembuh secara total tentunya ya, seperti kondisi makanya kalau misalnya ada yang terganggu, jangan malu lah berobat ke fasilitas kesehatan ya. Tapi kalau lebih awal diobati lebih bagus ya, dengan memberi terapi dengan lebih cepat ya. Apakah yang jiwa sehat itu identik dengan mampu kuasai diri ya? Benar juga ini. Orang yang sehat jiwanya pasti bisa menguasai dirinya dengan baik. Ya. Ada juga pepatah katakan dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Kalau kita lihat dalam bahasa mens sano in corpore sano ya. Apakah disebut benar dalam arti supaya memiliki jiwa yang sehat ya, tentunya kita harus buat tubuh kita sehat lebih dahulu ya prasyaratnya ya. Pepatah tersebut sepenuhnya benar ya, kalau karena tidak selalu demikian karena banyak penderita gangguan jiwa yang miliki banyak besar-besar badannya ya tapi tidak sehat jiwanya ini ya ada pendapat lain mengatakan bahwa tubuh tidak bisa sakit ya fisik atau tidak bisa sakit tapi jiwanya harus bisa dikendalikan ya kan kita lihat ada yang sampai tidak bisa bicara saja tapi jiwanya masih bagus ya. Dia misalnya nggak punya tangan nggak punya kaki dan sebagainya tapi dia bisa bagus untuk jadi ini dia apa namanya lebih lebih bagus dia punya emosionalnya ya. Jadi apa tanda-tanda kita lihat orang yang terganggu jiwanya ya? Kalau orang yang terganggu jiwanya kita lihat kadang-kadang dari matanya, sinar matanya ya. Sinar mata ada berubah nggak ya? Pasti dalam pertama kali kita lihat orang pasti matanya kan sinar matanya ada kalau sinar mata memancarkan suatu hal yang nyala gitu ya. Ini menyala itu kan kadang-kadang ya ini emosi kah atau apakah ya? Dan ada juga mata sendu-sendu juga ya sayu-sayu ya. Kita bisa lihat dari mimik mukanya kita lihat ya. Ada afeknya bagaimana. Kita lihat ini apa gembira, sedih, ataukah datar, atau apa kita bisa lihat ya. Sikap berubah juga kita bisa lihat ya. Sikap berubah yang dulunya kalem-kalem sekarang jadi kok bisa jadi orang-orang yang kadang-kadang gelisah atau ada hal lain ada perubahan sikap ya. Cara bicara juga ya, pengendalian emosi yang kita lihat apa menurun, hubungan interpersonal yang kita lihat ya, bagaimana hubungan dengan orang lain, apakah memburu ataukah bisa lebih bagus. Prestasi kerja kita lihat apa kerja merosot atau prestasi kerja masih bagus. Kadang-kadang saya dapatkan banyak yang sudah prestasi kerja banyak menurun karena kadang-kadang sudah menarik diri, tidak mau bergaul, pekerjaannya juga terlantarkan gitu. Banyak keluhan-keluhan fisik ya, itu keluhan fisik psikosomatik jadinya ya. Banyak yang kadang-kadang psikosomatik sakit lambung, sakit kepala, sampai sakit GERD lagi segala macam sebenarnya itu psikosomatik jadinya ya. Akibat daripada ini fisik jadi psikis jadinya ya kadang-kadang itu berhubungan dengan nervus artinya saraf misalnya parasimpatis atau nervus vagal yang lari ke otak ya kebiasaan berubah misalnya mandi makan tidur kadang-kadang sudah berubah ya apalagi kalau kita dapatkan pasien-pasien atau pemakai ya malas mandi kadang-kadang seminggu sekali ya itu repot itu ya dan lain jadi kemana kita pertama kali cara pertolongan ya kalau kita mau cari pertolongan jangan cari yang orang-orang pintar lah dukun lah segala macam tentunya kita harus cari orang yang profesional tentunya ya mungkin ke psikiater dokter psikolog dan sebagainya itu mungkin saya bisa membagi ya untuk hari ini kalau mau tanya jawab lebih bagus lagi ke dua arah jadinya ya. Oke, mungkin Meng.
cukup sekian untuk saya juga. Mungkin kalau tanya jauh ini lebih bagus lagi. Oke, thank you Ya. Dr. David. Ya. Sebentar saya lihat video. Oke, menarik sekali apa yang disampaikan Dr. David tadi, melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Joyce. Oke, Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya silakan ketik di chat dia, nanti akan dirangkum oleh Pak Gunawan nanti supaya kita bisa diskusi. Oke, tapi karena belum ada pertanyaan, saya ingin ke Dr. David dulu. Dokter, bisa nggak sih Ya. jadi kesimpulannya gini dok, kalau orang lagi stres itu, saran Dr. Ya. David sebagai seorang dari sisi medis bagaimana? Kalau ada seorang yang stres misalnya karena COVID, bisnisnya bangkrut dan sebagainya begitu, apa yang harus dilakukan? Ya, kalau misalnya bisnis bangkrut tentunya kan dicari kenapa sampai bangkrut itu kan. Gitu. Apakah itu karena stresnya bikin bangkrut ataukah tidak ada misalnya peluang untuk mencari bisnis yang lain kan gitu. Ya. Misalnya kalau bangkrut karena pada saat itu misalnya terjadi PPKM misalnya ya, sehingga tidak bisa kesempatan untuk menjual, bisa cari yang lain, ya cari alternatif lain, misalnya online lah. Jadi dokter, jadi kalau ada misalnya gini, ada pasien yang dalam kondisi yang seperti itu datang ke dokter, jadi dokter itu aja omong ya? Iyalah. Di interview begitu ya? Iya, kan gini, jiwa itu kan psikiater itu kan O2 gitu ya. Omong-omong dengan obat. Dua itu. Oke. Misalnya kan dengan obat dulu bisa, atau kan omong-omong. Kalau omongnya ngaco, ya kita obat dulu. Kalau omongnya nggak ngaco, ya obat ngomong-ngomong dulu kan gitu. Dan kita stabilkan dulu katanya. Lama dong dok kalau begitu. Memang berulang, bisa berulang, bukan hanya sekali selesai, ya bisa berulang, dikontrol kan gitu ya. Kita cari solusinya, misalnya bangkrut kenapa? Tadi bilang kan karena stres itu, apakah karena dia mungkin dengan kondisi ini dia bisnisnya sudah tidak bisa lagi karena ada keterbatasan dalam hal bisnis ya. Carilah bisnis yang lain yang bisa dilakukan. Makanya itu kan bisa beradaptasi dengan lingkungan, berarti ya. Kita kalau tidak bisa adaptasi dengan lingkungan ya tidak bisa survive nantinya ya. Ya. Misalnya bisnis apapun namanya di mall susah, misalnya bisnis apakah menjual apakah gitu, coba cari yang bagaimana caranya. Sekarang mungkin dengan kondisi yang ini bisa dengan online ya kita jangan jualan dengan online. Sama juga saya mengajar mahasiswa kedokteran tidak bisa sentuh dengan pasien. Jadi kuliahnya online aja dulu. Nanti tunggu dia punya COVID reda, ya kita offline jadinya langsung ketemu pasien kan cari jalan keluarnya gimana gitu. Sampai batasan mana seseorang pasien bisa diberi obat dok? Maksudnya gimana? Batasan apa? Kapan seorang pasien yang datang ke dokter harus mau ngasih dia obat? Itu kalau sudah melebihi batas, pasti kalau datang ke psikiater dia tidak bisa lah. Dia kadang-kadang tidak mau datang langsung ke psikiater karena psikiater itu kan stigmanya tinggi itu ya. Iya betul. Nah, dia pasti datang ke dokter umum, datang ke sini, misalnya ada kecemasan ya, pasti mempengaruhi fisik nih. Paling banyak ya, sakit kepala, sakit tulang, sakit belakang, kepala ininya, badan sakit, mungkin sampai sakit lambung ya, pasti lari ke penyakit dalam atau ke dokter umum dulu, diobati dengan itu tidak sembuh ya. Akhirnya terakhir baru lari ke psikiater, jadi dilihat periksa misalnya CT scan, periksa misalnya radiologi atau tidak didapatkan apa-apa, mau periksa di otak misalnya dengan CT atau ke MRI, tidak ada gangguan. Pasti dok ini tadi tidak ada apa-apa, mau periksa mungkin jantung debar, ya. Diperiksa EKG, diperiksa echo, tidak ada apa-apa ini. Berarti dokter ini bilang tidak ada apa-apa ini, mau difoto tidak ada apa-apa, mau diperiksa ini tidak apa-apa, ya. Mungkin berarti larinya pasti ke psikiater. Itu tempat tamu ini karena ibaratnya penampungan situ ya. Nanti kita ajak wah apa masalahnya gitu ya.
Mungkin kalau bisa kita berikan obat, baru bisa berikan. Kalau nggak bisa berikan obat dengan hanya omong-omong, dengan omong bisa sembuh ya kita bisa dengan omong-omong doang, you know? Tidak selalu memang dengan obat, tidak selalu. Tapi obat itu membantu sifatnya. Ya, yang penting dia mencari bagaimana cara jalan keluarnya, solusinya gitu. Ya. Iya. Kalau kecuali kalau dia memang penyakit-penyakit yang psikotik, ODGJ, orang dengan gangguan jiwa yang berat, ya, dia tidak bisa atasi dirinya sendiri, ya tentunya pasti cari itu. Kalau itu pun juga ada proses kakinya, tidak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk langsung tiba-tiba jadi ODGJ, artinya gangguan jiwa berat gitu, ya. Yang kalau orang Makassar dan Surabaya itu kan itu tidak bisa secara langsung begitu. Ya, ada prosesnya itu. Ada Mungkin prosesnya. awalnya dengan yang sakit-sakit yang ringan dulu, toh. Mungkin dengan depression atau apa ya, lama-lama jadi depression psikotik, lama-lama jadi schizophrenia kan gitu. Nanti ada prosesnya itu, tidak bisa langsung itu ya. Oke. Sekarang saya mau ke Joyce. Joyce, kalau seandainya ada orang yang datang ke Joyce gitu ya, yang mengeluh dengan segala macam, mereka punya persoalan gitu, untuk membantu mereka mengatasi stres dan kecemasan itu, apa yang selalu ya Joyce bisa sarankan untuk mereka? Yang paling sering lah. Sebenarnya tuh kalau orang datang ke kita untuk counseling, konsultasi kan dia sebenarnya sudah tahu, seringkali itu mereka udah tahu jawabannya kan ya, Kosem. Jadi kita itu kalau ditanyain, sebenarnya hal yang pertama kita harus lakukan itu adalah kita harus menjadi seorang pendengar yang baik, menjadi seorang pendengar yang empati, yang tidak menghakimi gitu ya. Istilahnya ya memvalidasi apa yang dia rasakan gitu. Jangan belum kita udah bilang, masa gitu aja stres sih, gitu kan ya. Cengeng banget gitu ya. Itu ya udah mental lah gitu ya kan. Kalau belum kita udah ngomong begitu gitu kan. Tapi pada saat misalnya seorang teman datang ke kita, ini saya ngomongnya in general ya, Ya, general aja ya. in general yang bisa diaplikasikan oleh teman-teman di sini gitu ya. Kalau pada saat seseorang datang gitu ke kita gitu ya, terus bilang, aduh saya stres nih gini-gini ya. Yang pertama kali yang kita harus lakukan itu adalah menjadi pendengar gitu ya kan, menjadi pendengar dan kemudian memvalidasi apa yang dia sedang rasakan gitu ya, walaupun kita tidak setuju gitu. Jadi pada saat kita mendengar seseorang dengan empati gitu ya, itu bukan berarti kita setuju kan dengan apa yang dia dia pikirkan gitu, Kosem. Yeah. Jadi pada saat kita berempati dengan seseorang, kita hanya bukan hanya, tapi kita memvalidasi perasaan dia gitu ya. Kita membuat dia merasa oke, dia nyaman, dia bisa curhat ke kita gitu ya. Nah, jangan sampai kita jadi problem solver, jangan sampai kita jadi orang-orang yang memberikan jawaban buat dia gitu loh. Nanti kalau ada apa-apa malah jadi bumerang, ya kan? Jadi jawaban itu tetap harus keluar dari pikiran dia sendiri gitu. Nah, kita sebagai seorang teman gitu ya, sebagai seorang yang dipercaya untuk untuk tahu cerita dia, tahu stresnya dia seperti apa, kita bisa membantu dia, mendampingi dia gitu ya, untuk dia bisa memiliki perspektif yang lain, melihat masalah dia dari perspektif yang lain, yang berbeda, sehingga nanti dia bisa punya pilihan gitu ya untuk oh iya saya bisa lakukan ini nih, oh mungkin saya bisa lakukan itu ya gitu. Jadi jangan sampai pada saat seseorang datang kepada kita, kita memberikan jawabannya gitu, Pak Sam. Iya betul. Karena gini, setahu saya ada banyak orang yang salah mengerti mengenai tugas sebagai konselor ya, baik itu psikolog maupun psikiater. Itu seolah-olah mereka adalah problem solver ya. Enggak, kita bukan problem solver. Tugas kita adalah mendampingi dan membantu untuk supaya si counseling bisa berfungsi kembali gitu kan ya, untuk dia bisa mengambil keputusan-keputusan yang yang lebih tepat gitu ya di dalam dia mengatasi masalahnya gitu. Iya, Ya, jadi dokter David setuju nggak kalau seorang psikiater atau psikolog itu bukan problem solver?
Kalau psikiater memang kalau dalam terapi memang problem solver dia, Jo. Makanya Psikiater. dalam terapi dia Oh, oke. Psikiater memberikan obat, Kosep, beda. Beda ya, Dokter. beda fungsinya ya. beda anunya. Tentunya kita ini kan terapi itu kan holistik ya. Dari terapi holistik bisa dari segi pengobatan dengan farmakoterapi, psikoterapi, bisa dengan yang lain-lain kan, termasuk dengan konselor bisa juga. Artinya itu namanya terapi holistik secara ini, Ya. secara keseluruhan gitu. Ya komprehensif jadinya, apanya. Oke, saya memberikan kesempatan pada Bapak Ibu semuanya. Silakan mau bertanya atau mau bertanya langsung bisa nyalakan mic-nya dan silakan bertanya. Bisa. Ya, Pak Sam, Oke, saya silakan. mau ini sebetulnya ada 2 pertanyaan dari Pak Yusa, tapi nanti setelah itu itu ada 2 pertanyaan Pak Sam nanti bisa ditanyakan mungkin ke Bu Joyce sama Pak Dokter. Tapi saya sendiri mau tanya sama Bu Joyce. Saya tertarik tadi dengan kata-kata salah satu yang menyebabkan kita stres itu adalah yang tadi dibilang what if ya, gimana kalau gini, dan saya rasa dalam situasi seperti ini banyak sekali orang yang ketakutan dan kemudian akan berpikir gimana ya hidup saya kalau gini, gimana nanti kalau masa depan kayak gini, gimana anak-anak saya, gimana ini, apalagi kalau sudah punya anak misalnya belum kerja atau sekolahnya gagal, jadi semuanya kepikiran. Itu jadi pertanyaan saya, kalau ketemu sama orang-orang kayak gitu, bagusnya diapain gitu? Itu satu. Dan yang kedua, itu kan kalau orang sudah mulai stres, itu makin lama bisa makin dalam, tapi ya tadi yang dibilang sama dokter, mungkin tambah depresi, dan makin lama mungkin malah mungkin pikirannya yang aneh-aneh, bisa mungkin schizophrenia dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan keduanya, gimana supaya nggak sampai semakin dalam? Itu kira-kira, Bu Joyce. Makasih. Nanti setelah itu ada pertanyaan dari Pak Yusa, Pak Sab, silakan itu ada di sana. Oke. Jadi seperti yang tadi saya sempat bilang, kalau kita, ini kurang lebih sama ya Pak. Jadi pada saat kita menghadapi seseorang yang seandainya begini, seandainya begitu gitu ya. Ya kita sebagai seorang teman yang pertama tentu kita harus mendengarkan gitu ya. Sekali lagi saya bilang mendengarkan dengan empati. Karena memang tidak gampang di hari-hari ini. Ada banyak ketakutan, ada banyak kekhawatiran gitu ya. Tidak bisa melihat ini masa depan akan seperti apa gitu kalau saya tidak memiliki pekerjaan gitu ya. Nah, tapi pelan-pelan kita memang harus membantu mendampingi dia gitu ya, untuk supaya dia bisa melihat dari perspektif yang lain, untuk dia bisa coba fokus dengan apa yang sekarang ada di tangan dia gitu. Jadi ini sangat penting sih, fokus dengan apa yang ada di tangan kita itu benar-benar penting Pak Gunawan, bukan memikirkan sesuatu yang tidak ada di tangan kita. Jadi kebetulan memang saya ada beberapa klien juga gitu ya yang urusannya ya masalah beginian gitu ya. Jadi akan saya bawa terus pikiran dia kepada pikiran yang sekarang, apa yang dia punya, apa yang dia bisa kerjakan dengan itu gitu ya. Nah, itu yang kita perlu, yang pertama dia perlu memang curhat ke teman gitu ya. Kalau nggak cukup dengan teman, ya terpaksa harus ke profesional Pak, harus ke psikolog gitu, ke psikolog. Jadi supaya nanti kita bisa membantu dengan memberikan psikoterapi, ya kan ada banyak jenis terapi, ada yang maksudnya yang bisa membantu dia untuk memiliki perspektif yang berbeda seperti itu Pak. Terus yang kedua tadi pertanyaannya jangan sampai gimana Pak supaya yang bersangkutan tidak sampai depresi gitu ya Pak ya? Iya. Ya, kira-kira gimana caranya untuk mencegah supaya stresnya itu tidak makin dalam, terus jadi depresi, balik tambah gitu. Ya, kalau misalnya sudah tidak bisa dibantu oleh teman, memang harus segera ke profesional gitu. Jadi masalahnya adalah memang orang-orang di Indonesia tuh stigmanya masih besar ya Pak, pergi ke psikolog, pergi ke psikiater
nanti dipikir gila, nggak rohani gitu ya kan, kurang iman gitu ya. Jadi, nah ini nih yang kita perlu Dianggap orang gila, Bu. Kenapa Pak? Dianggap orang gila. Dianggap Iya. orang gila. Ya, ya itu makanya itu jadi PR kita semua ya Pak, bahwa kesehatan mental itu sebenarnya sangat penting dan memang akhirnya memang menjadi tanggung jawab kita masing-masing gitu, supaya kita paling tidak menjadi kayak P3K-nya lah gitu ya. Iya, iya. Sebelum ketemu profesional pun sangat terbatas di Indonesia. Pak David mungkin nanti bisa bilang sekarang berapa perbandingannya dengan penduduk Indonesia yang sekian ratus juta, jumlah psikolog yang saya ngomong psikolog yang praktek ya Pak, karena ada banyak teman-teman saya psikolog yang jadi HRD manager di hari-hari ini. Jadi untuk praktek aja dibikin susah gitu kan. Jadi itu jumlahnya tuh sangat sedikit gitu. That's why makanya itu salah satu memang yang membuat saya akhirnya tadinya tuh memulai IAS itu karena itu Pak, supaya kita semua itu diberlengkapi gitu ya, untuk paling tidak kita bisa memberikan bantuan pertama P3K lah ya kepada teman-teman yang membutuhkan gitu. Sedikit melanjutkan apa pertanyaan Pak Gunawan tadi, Dr. David, Ya. supaya stres tidak terus berlanjut, tidak semakin mendalam, apakah bisa pakai obat? Ya, kalau memang butuh obat, cepat berobat. Kalau memang kalau kita lihat, kita periksa dulu ya, kita kan ada pemeriksaan harus mental. Kalau memang kita lihat bahwa itu satu gangguan, sudah mulai ini, kita tetap harus cepat dengan kasih obat. Kalau memang sudah, jangan sampai dia dibiarkan kan gitu. Ya, memang hal ini dalam terapi begitu. Dan makin cepat kita obati, makin bagus nanti kelanjutannya kan gitu. Kalau misalnya kita biarkan, ya makin dalam nanti itunya, stres penyakitnya, makin berjalan penyakitnya itu. Ya, misalnya, ya. Obatnya itu jenisnya apa aja, Dok? Ya kalau misalnya dia depresi, ya kasih obat antidepresan. Kalau dia mulai tanda-tanda psikotik, ya antipsikotik kan gitu. Obat tidur gitu ya? Enggak, artinya beda obat tidur dengan obat. Iya, beda lagi. Kalau dia misalnya ada insomnia, ya obat tidur kasih tahu. Kalau misalnya anti insomnia kasih tahu. Kalau misalnya dia hanya cemas, nah ini ada juga misalnya obat cemas, misalnya golongannya kan. Golongan misalnya bisa menidur, ada tidurnya, efek tidurnya. Juga bisa terjadi adiksi juga. Ada juga non benzodiazepin juga bisa, tapi tidak sampai tidur. Ya. Apakah obat-obat itu bisa membuat misalnya jadi ketergantungan gitu? Bisa, tadi saya sudah katakan. Misalnya untuk obat-obat yang cemas, misalnya ada golongan benzodiazepin, ya, misalnya itu Valium atau diazepam itu, atau golongan Solam, Xanax atau Tolbasam atau lain itu bisa menimbulkan suatu makanya itu memberikan obat itu tentu ada kehati-hatian. Tidak semua dokter bisa kasih obat itu. Dokter umum pun kadang-kadang tidak bisa kasih semua obat itu. Itu harus psikiater yang kasih itu. Kalau tidak nanti berbahaya nanti. Iya. Kalau dia hanya sembarangan kasih obatnya tanpa kita perhitungkan dia punya efek samping dan adiksi itu berbahaya itu. Ya, makanya kadang-kadang itu pentingnya di situ. Ya, apalagi katakan tadi Joyce, bahwa kita psikiater ini di Indonesia mungkin hanya 1.000 sampai 1.000, pada penduduk Indonesia sudah 250 juta. Padahal misalnya psikiater cuma 1.000 misalnya. Ya, mana bisa di Maluku saja hanya 3 psikiater, sedangkan penduduknya 1,5 juta. Ya. Yang ada hanya di kota besar saja. Ya, bagaimana di pelosok-pelosok itu, daerah itu. Kalau dia membutuhkan suatu penanganan jiwa misalnya, psikotik misalnya, itunya. Ya, psikotik artinya yang katakanlah ODGJ, orang dengan gangguan jiwa itu yang berat itu misalnya. Yang katakan bahasa Makassar Pongro, itu kan penting penanganan cepat itu. Jangan sampai dia sudah miring, tambah miring sekali baru diobati, ya repot itu. Sudah terlambat karena apanya sebenarnya terlambat, karena kognitifnya kita perlu selamatkan itu. Kalau dia terlambat untuk berobat, kognitifnya nggak bisa diselamatkan, ya apa gunanya. Kalau sama dengan ibaratnya kalau cancer sudah stadium 3, 4, mau diselamatkan gimana? Sudah metastasis,
Kalau masih stadium awal kan bisa kita obati dulu. Seperti itu analoginya kan gitu, ibaratnya penyakit fisiknya itu. Oke, Ya. thank you dokter. Pak Yusak silakan, yang mau bertanya silakan Pak Yusak. Yusak Rianto silakan. Langsung saja kan? Iya silakan Pak Yusak. Oh Ya. ya. Nah, selamat malam. Saya mau bertanya kepada Ibu Joyce atau Bapak Dr. David. Betulkah pandangan yang mengatakan orang gila justru tidak pernah mengaku gila? Orang yang mengaku gila justru tidak gila karena masih bisa mengobservasi diri begitu. Ke siapa nih Pak Yusak? Ke Dr. Joyce boleh? Mungkin Dr. David lebih tepat buat ngomongin jawab ini ya dokter. Apa tadi ya jawab ininya tadi Mbak Meng? Ya. Ini nggak begitu jelas ininya. Betulkah pandangan? Signalnya soalnya ini apa di Ambon ini kan sudah signalnya kadang-kadang begitu bagus. Ya. Bagaimana tadi? Saya ulang ya. Pak Yusak. Betulkah pandangan yang mengatakan orang gila tidak pernah mengaku gila? Orang yang mengaku gila justru tidak gila karena masih bisa mengobservasi dirinya. itu namanya insight, ya, pilihan. Kalau dia pilihan itu kan ada derajatnya sampai 1 sampai 6 gitu ya. Kalau dia sakit kadang-kadang insight kurang bagus, penyangkalan nih, denial. Kalau insight yang 1. Ya. Kadang-kadang dia bilang dia tidak sakit atau sakit. Kita lihat dalam seharian dia sakit sudah ya. Dan kalau dia lihat dari segi ininya RTA-nya, relative ability, kemampuan menilai realitanya jelek ini kan berarti insight-nya kurang bagus itu ya, berarti sudah sakit itu. Dia di kode +1 itu berarti denial terjadi, penyangkalan terhadap dirinya. Orang kadang-kadang banyak mengeluh, berarti dia tahu dirinya, dia sadar dirinya sakit. Makanya dia keluhkan. Kadang-kadang orang gangguan jiwa mana dia mengeluh, dia bilang saya tidak sakit. Atau kelihatan sakit. Itu kan begitu. Itu kadang-kadang sudah di jalan-jalan, saya tidak sakit. Siapa bilang saya gila? Kadang-kadang kita lihat dalam bercakap itu sudah keluar dari realnya. Ini tidak sesuai lagi. Makanya itu dalam jiwa itu kan kita kenal dengan insight. Ya, insight +1 misalnya suatu penyangkalan penuh misalnya. Yang tadi katakan banyak yang datang ke rumah sakit, saya tidak sakit, kenapa saya di borgol atau di apa? Saya tidak sakit ini. Dokter yang sakit, dia bilang, dokter yang sakit. Itu ya, namanya penyangkalan penuh +1 ya. Setelah itu kita ambivalence, terus maju ke proyeksi, dia sudah bisa tahu dirinya sehat, tapi dia proyeksikan yang lain. Dia bilang saya tidak sakit, dia tidak sakit jiwa, tapi sakit fisik. Kadang-kadang gitu tapi sudah mulai naik itunya. Dia punya tingkatan insight kesadaran terhadap dirinya, sadar terhadap dirinya kan gitu. Kalau dia sudah sadar terhadap dirinya, berarti bahwa dia sakit gangguan kejiwaan dan dia bisa utarakan apa dia punya keluhan, dan sudah mulai bagus itu. Ya, daripada dia tidak tahu dirinya sakit gitu. Itu kadang-kadang dalam arti gitu. Banyak memang begitu ya. Oke, itu saja. Jadi kalau dia sudah bisa mengutarakan keinginannya itu tanda-tandanya sudah mulai membaik ya dok? Iya, dia sudah tahu dirinya, dia mengetahui dirinya. Saya ini begini, begitu. Bagus lah itu, dia tahu dirinya. Kalau dia tidak tahu dirinya, itu repot. Orang lain yang tahu, dia tidak tahu dirinya sakit. Itu yang repot. Sehingga kadang-kadang datang ke rumah sakit, sudah diborgol, sudah polisi yang bawa, itu repot itu. Misalnya jelek itu. Pentingnya harus langsung dikasih terapi itu. Disuntik langsung supaya jangan sampai bisa membahayakan dirinya maupun orang lain itu. Makanya pentingnya di situ dalam terapi itu khususnya untuk yang psikotik, yang gangguan ODGJ itu ya. Mungkin itu saja yang saya bisa kasih tahu. Oke, thank you. Pak Sam. Iya. Pak Sam. Itu Pak Yusak sebetulnya di chat ada beberapa pertanyaan, tapi kira-kira Pak Yusak itu bertanya beberapa. Yang pertama, yang namanya FOMO itu gangguan jiwa atau bukan? Apa? Kedua, kerasukan itu gangguan jiwa atau bukan? 3, orang yang merasa mendengar suara Tuhan itu kegangguan jiwa atau bukan? Kira-kira gitu ya Pak Yusak ya? Iya, betul. Sebab misalnya agak lucu nih. Di Lukas 8:27 itu ada orang yang datang kepada Yesus tidak berpakaian, tidak tinggal di rumah, tapi di kuburan. Nah, kalau Alkitab mencatatnya itu kerasukan. Apakah ilmu psikologi, psikiatri membahas kerasukan juga begitu?
Kalau ilmu psikologi itu kan based on science ya Pak Yusak. Ya. Jadi biasanya itu kalau misalnya ada yang kerasukan itu kerjasama dengan Meeting. Meeting for what? They're talking about Rona. sorry Kosem. Halo. Oke, silakan. Oh sorry, iya kan based on science ya Pak. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang kerasukan gitu, ya itu berarti memang harus kerjasama dengan tim doa, dengan pendeta atau dengan Pak Haji gitu ya. Apalagi kan kalau di Indonesia karena kan kita berbicara kalau soal kejiwaan itu kan tidak terlepas dari culture juga kan Pak. Nah kalau di Indonesia kan itu kita banyak tuh, kita tahu kayak misalnya orang makan kaca gitu ya, terus makan batu, kayak hal-hal yang kayak begitu kan. Nah itu ya di dalam dunia psikologi ya itu nggak termasuk Pak, karena base-nya di science gitu. Tapi kalau memang ada ketemu orang seperti itu, nah mereka biasanya kerjasamanya dengan Pak Ustadz, dengan pendeta seperti itu. Jadi lebih kepada menyembuhkan yang secara spiritualnya gitu ya Joyce ya. Itu bagian spiritual, bukan bagian dari psikolog, Pak Sam. Ya, bukan bagian psikolog ya. Ya. Kalau Pak Dokter, gimana Pak tanggapannya? Ya, tadi disinggung mengenai LGBT ya. Kalau dalam jiwa itu kan di bukunya itu yang misalnya DSM, Diagnosis Structural Manual dari Amerika itu yang seri yang ketiga itu masih kayak ini satu gangguan kejiwaan. Tapi kalau yang sudah terbaru DSM-4 atau yang terbaru di Amerika sampai DSM-5 itu sudah bukan lagi gangguan kejiwaan itu LGBT itu ya, kalau menurut dari saintifiknya kan gitu ya. Kalau dari ilmu ininya psikiatrinya kan gitu. Sedangkan kalau yang tadi katakan kedengar itu kan suatu gejala itu, hallucination itu. Baik itu kan gejala-gejala schizophrenia salah satunya halusinasi ya. Halusinasi itu baik itu kan mengenai persepsi ya, panca indera ya, baik pendengaran, penglihatan, pengucapan. Itu kalau tidak ada objek rangsang itu kan itu suatu halusinasi, itu satu gangguan itu. Ya kalau dalam standar ini ya psikiatrinya, dalam terapinya, dalam diagnostiknya itu gejala-gejala itu, maupun juga dalam suatu kondisi mana ada namanya delusion, waham juga suatu gangguan juga itu gejala-gejala itu untuk ke arah schizophrenia kan gitu. Misalnya dia adalah misalnya utusan dari manakah gitu, itu kan juga itu sudah gejala itu ya. Itu yang mungkin saya tambahkan itu ya. Tadi apalagi tadi katakan tadi selain tadi, apakah fear of missing out itu termasuk gangguan jiwa, FOMO? apa? Fear of missing out, jadi orang takut tidak eksis, selalu berkebutuhan untuk mengupdate diri di medsos gitu. Oh itu berarti kan kadang-kadang dari gangguan kepribadian, selalu mau lihat dirinya kan gitu. Ya, egosentrisnya kan tinggi itu berarti ya. Artinya kepribadian daripada itu kita lihat ada satu gangguan kepribadian yang mana untuk menonjolkan dirinya, egonya tinggi itu ya. Ada satu gangguan bisa. Itu kalau sudah tidak sesuai dengan realita gitu ya. Artinya kalau tidak sesuai dengan realita gitu. Dok, kalau yang misalnya mendengar suara itu, kalau di Alkitab Samuel waktu kecil, dia dengar suara Tuhan tapi dia nggak ngerti. Untungnya ada Imam Eli menjelaskan. Atau dalam sejarah Prancis ada Joan d'Arc, dia merasa mendengar suara Tuhan, punya misi sendiri. Itu bagaimana? Itu sudah beda itu ya antara ininya. Kalau dalam hal psikiatri itu dalam beda ininya ya. Dalam psikiatri semua sistem artinya gejala kalau misalnya dia mendengar sesuatu tanpa ada objek rangsang, ini definisinya kan kita bilang gitu ya. Tanpa ada objek rangsang itu sudah gejala kan, gejala itu. Okay. Ya, ya itu. Kalau dari segi psikiatri gitu. Iya. Artinya dari cara pandang psikiatrinya kan gitu. Iya, saya pikir Dr. David tidak bisa tidak dalam kapasitas untuk mengatakan kalau orang yang bisa mendengar suara Tuhan adalah orang gangguan jiwa, karena mungkin berbeda persepsinya gitu Dokter ya. Ya, beda persepsinya kan kita pegang buku anunya, misalnya medicalnya kan gitu. Kalau misalnya dari segi spiritual misalnya oke ya, dari spiritual yang punya cara memandangnya kan. Kalau cara pandang dari medical psychiatry kan beda juga kan gitu. Iya. Oke, saya masih
memberi kesempatan pada satu pertanyaan terakhir karena kita akan harus berhenti jam 9. Nah, siapa yang ingin bertanya silakan. 3, 2, 1. Kalau nggak ada, aku tanya satu boleh? Silakan Gun. Oke, selama ini kan selama tadi pembicaraan kita lebih banyak bicara seolah-olah ya nggak ada sisi rohaninya. Tapi kalau kita bicara sama rohaniwan atau hamba Tuhan atau pendeta, kalau tangani stres gini kan kemungkinan dikasih ayat-ayat tuh, ya kan? Jangan khawatir, gitu kan? Terus kemudian masa depanmu cerah, ya kayak gitu kan? Atau serahkanlah segala kekhawatiranmu padanya sebab Dia yang memelihara kamu. Nah, saya nggak tahu nih dari Bu Joyce terutama ya, karena Bu Joyce kan konselor ya, gimana menyeimbangkannya antara yang rohani dan yang tadi Bu Joyce lebih banyak mendengar dan lain sebagainya itu. Atau mungkin juga nanti bagusnya gimana sih menyeimbangkan antara yang rohani dan yang tanda kutip tidak rohani gitu loh. Mungkin saya jawabnya kayak gini Pak Gunawan, kita ini manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Jadi bukan cuma roh saja, kalau cuma roh saja kita melayang Pak. Kita masih ada jiwa yang kita harus jaga. Kan firman Tuhan bilang, saya berharap kamu sehat-sehat ya, baik-baik sama seperti jiwamu baik-baik saja gitu ya kan. Saya lupa tapi ayatnya di mana, maaf ya Pak. Nah, tapi itu jadi kita ini manusia roh, jiwa, dan tubuh gitu. Seringkali kita mengabaikan yang namanya jiwa dan tubuh, Pak. Kita kalau ada yang datang, saya stres nih. Nah, kamu kurang doa, beriman dong gitu ya kan. Akhirnya jadi tambah stres gitu. Kalau ada apa-apa nggak berani kontak kita lagi gitu ya kan. Jadi harus diseimbangkan Pak. Harus dibimbing, harus didampingin. Apa yang membuat dia stres ya kan. Bagaimana caranya kita membantu dia supaya dia bisa keluar dari perasaan dia itu gitu ya kan. Nah, banyak orang tuh yang ya nunggu perasaan dulu aja gitu. Jadi dibalik Pak, nunggu perasaan dulu baru nanti take action gitu. Sedangkan apa yang seharusnya kita lakukan itu adalah kita harus take action dulu kan. Take action dulu, feeling belakangan gitu loh. Feeling tuh akan datang belakangan gitu. Cuma sering dibalik-balik gitu kan ya. Nah, jadi yang satu hal yang saya mau ingatkan kita semua malam ini adalah kita ini manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Jadi jangan cuma berbicara soal roh saja gitu. Seperti tadi yang saya bilang kan ada 4 faktor itu. Kalau kita menjaga kesehatan 4 faktor itu dengan baik, maka di dalam kita mengendalikan stres juga itu pasti akan terbantu Pak. Ada spiritual, terus mental, terus fisik, dan juga sosialnya kita, kehidupan sosial kita. Kalau dari saya mungkin itu ya, Sam. Oke. Dokter David, saya mau nanya nih. Ya. Di Ambon, pasiennya dokter banyak nggak akhir-akhir ini? Kalau bilang banyak sih tidak ya. Artinya dalam hal ini kan sama aja itu. Sama saja. Jadi sebelum pandemi sama setelah pandemi sama aja? Sama, kurang lebih sama. Cuma kan dia pandemi juga karena di Ambon ini enggak terlalu ini. Enggak terlalu ya. Enggak terlalu kelihatan anunya bahwa dia coronanya gitu. Sama saja gitu. Nah, kasus yang terbanyak apa, Dok? Maksudnya kasus yang dokter tangani yang paling banyak apa pasiennya? Sekarang memang banyak yang sifatnya depresi ya. Depresi. Iya, depresi. Karena depresi itu kadang-kadang ya dalam kehidupan tentunya karena apa yang ingin dicapai tidak terjadi ya misalnya ya. Dan juga apa yang dia sudah lakukan dan ada sesuatu yang mungkin dia kehilangan, ada loss itu ya.
antara ke depan dan belakang jadinya. Dia ada loss terjadi, timbul suatu kondisi namanya depression. Apa yang dia harapkan ke depan dan tidak terjadi juga. Dan yang dia harapkan mungkin sesuatu yang menurut dia, tapi kan itu timbul suatu kecemasan tadinya. Ya. Jadi kadang-kadang itu ada antara depan dan belakang ini jadinya. Iya, Ya. iya. Nah, oke. Mungkin sekarang ke closing statement dari Dr. David. Kalau seandainya ada orang yang mengalami depresi atau kecemasan seperti itu, apa yang harus dia lakukan menurut Dr. David? Ya, kalau memang dia mengalami hal itu yang tidak dia bisa atasi, baik untuk keseimbangan jiwanya, dan tentunya harus segera ke pelayanan fasilitas kesehatan, baik di tingkat primer maupun tingkat lanjutan. Dan juga kalau misalnya dia di tingkat primer, misalnya di puskesmas, harus segera ke puskesmas dokter umum. Kalau dokter umum tidak bisa handle, bisa segera ke rumah sakit lebih tinggi lagi atau ke spesialis yang profesional. Apakah itu ke jiwa atau ke psikologi atau ke yang lainnya gitu. Oke, jadi harus berobat ya Dr. David ya? Iya, tentunya memang harus lebih cepat awal kita bisa kenali penyakitnya, lebih cepat kita obati, makin lebih sempurna lah dia punya pengobatan tentunya kan. Makin dia supaya jangan sampai berlarut ya itu ya. Good. Kalau dari Joyce, closing statement-nya apa Joyce? Kalau seandainya ada orang yang lagi dalam keadaan stres, depresi, apa yang harus dilakukan? Jangan takut untuk reaching out ya, Iya. Sam. Jadi tidak usah malu, tidak usah merasa bahwa kita lemah. Kita semua manusia, kita butuh dibantu. Jadi kalau memang seperti tadi yang Dr. David juga sampaikan gitu ya, bantuan itu entah ke siapapun itulah gitu ya, tapi yang penting cepat cari pertolongan gitu. Cepat cari pertolongan, ya. Dan jangan malu ya. Datang ke psikolog, datang ke psikiater, ke dokter jiwa itu bukan sesuatu yang memalukan. Ya, karena kita memang harus membutuhkan pendampingan itu. Ya. Oke, terima kasih banyak saya ucapkan untuk Dr. David dan Joyce untuk sharingnya malam hari ini. Saya pikir ini sangat-sangat membantu kami semuanya, ya, sangat menolong kami semuanya. Terima kasih banyak. Juga Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, yang sudah mendengarkan, sudah menyimak, ya terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang bisa diberikan pada malam hari ini. Ya, mari sebelum kita selesai, kita akan berdoa dulu. Saya minta ini Bapak Gunawan untuk tutup dalam doa. Oke, nanti kalau bisa Sam, sebelum itu bisa foto bersama Sam. Oh oke. Oke, yuk kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih untuk malam ini. Banyak hal sudah kami pelajari mengenai stres, mengenai depresi ini. Yang berdoa Tuhan supaya Engkau memimpin kami, menolong kami di tengah situasi yang sangat tidak enak ini, supaya kami bisa memanage, mengatasi, mengelola stres kami Tuhan. Yang berdoa supaya Allah sendiri akan menolong kami melewati hari-hari kami ke depan, khususnya kami berdoa buat negeri kami ini supaya Allah sendiri akan tolong untuk bisa melewati masa-masa yang sulit ini Tuhan. Berdoa buat Pak Dr. David dan juga Ibu Joyce dalam pelayanannya sebagai dokter, sebagai konselor, supaya Allah sendiri memberkati mereka, juga memberkati setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Berkati juga Sam yang sudah menjadi host pada malam ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan mengakhiri webinar ini. Kami berdoa supaya Tuhan sendiri akan memberkati kami pada malam hari ini, bahkan sampai ke depan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Iya, terima kasih. Kalau bisa tolong nyalain videonya, saya akan take picture untuk beberapa menit ini, ya. Oke, thank you. Yang 1, 2. Sebentar, next page. Oke, terima kasih banyak. Tuhan berkati semuanya. Sampai ketemu lagi. Selamat malam. Thank you, Dr. David, Joyce. Thank you, dokter. Thank you, Joyce. Terima kasih, dokter. Ya, sama-sama.